Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nugra Damayanti dari kelas Pendidikan Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk keperluan ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada pertanyaan pertama, dalam kondisi seperti ini, apa tujuan yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu mempertahankan nasionalisme Indonesia? Tujuan yang mengikat kita sebagai suatu bangsa adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pancasila tertera di sila pertama sampai dengan sila kelima, sedangkan pada Undang-Undang Dasar 1945 tertera pada alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal yang membuat kita perlu mempertahankan nasionalisme agar kita tidak terbawa dengan arus globalisasi, dikarenakan arus globalisasi ini semakin hari kian marak dan tidak tersaring atau terfilter dengan baik, sehingga kita perlu mempertahankan nasionalisme agar tidak terbawa arus globalisasi. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama ini sudah tertera pada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila. Sila pertama mengajarkan kita untuk menerapkan toleransi antara umat beragama dan mempercayai akan adanya Tuhan. Sedangkan sila kedua mengajarkan kepada kita kecintaan terhadap sesama manusia sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Sedangkan pada sila ketiga mengajarkan kita prinsip asasi persatuan kebersamaan, kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan pada sila yang keempat mengajarkan kita mengenai asas kemasyarakatan, musyawarah mufakat, dan asas demokrasi. Sedangkan pada sila yang kelima mengandung prinsip keadilan, keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan kekeluargaan serta gotong royong. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Hal yang paling penting dari nasionalisme adalah bagaimana loyalitas nasional terbentuk secara utuh dan bersifat mengikat seluruh masyarakat yang heterogen tanpa ada sekat antar ras, agama, dan budaya. Dikarenakan loyalitas nasional kebangsaan bersifat universal, globalisasi bukanlah hal yang baru dalam interaksi manusia, karena pada dasarnya manusia ingin berhubungan dengan manusia lain tanpa dibatasi sekat-sekat. Salah satu konteks yang relevan yaitu seluruh masyarakat atau seluruh warga negara berperan aktif dalam melakukan tindakan dan kontribusi nyata demi kemajuan masyarakat global. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana memahami berbagai perubahan dan makna nasionalisme itu sendiri. Perubahan dari makna nasionalisme dapat terlihat jelas dari sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan pada saat ini. Perubahan dari sebelum kemerdekaan yaitu nasionalismenya lebih berorientasi pada keinginan untuk merdeka, sedangkan pada setelah kemerdekaan lebih menjurus kepada semangat untuk memulai dan mengisi pembangunan. Kemudian pada saat ini lebih merujuk kepada terus memupuk dan menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air sebagai bentuk mengisi kemerdekaan serta untuk mencapai cita-cita bangsa. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa meskipun nasionalisme itu berbeda-beda, tetapi memiliki makna yang tetap sama, yaitu rasa setia dan cinta terhadap tanah air. Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu apakah bisa negara Indonesia menerapkan kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan dalam satu orang? Menurut pendapat saya, kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan ini tidak bisa diterapkan di Indonesia karena Indonesia tidak mengenal konsep kewarganegaraan. Kita sebagai warga negara harus setia terhadap negara kita. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan
Apabila seorang warga negara Indonesia diketahui memiliki kewarganegaraan ganda, maka ia harus melepaskan salah satu dari kewarganegaraannya atau dia akan mendapatkan sanksi. Bagaimanapun, syarat nasionalisme harus diterapkan pada satu negara saja. Disitulah rasa cinta kita terhadap negara Indonesia dan sifat rela berkorban demi negara menunjukkan rasa nasionalisme. Untuk pertanyaan yang keenam, yaitu apa sajakah elemen-elemen yang mengikat suatu bangsa Indonesia? Elemen-elemen yang mengikat suatu bangsa Indonesia adalah yang pertama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian elemen selanjutnya adalah Pancasila dengan kelima silanya yang berfungsi sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara. Kemudian selanjutnya ketetapan MPR dan NKRI sebagai bentuk negara. Dengan adanya elemen-elemen ini dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan cita-cita negara. Dengan pelaksanaan elemen-elemen ini dapat mengikat suatu bangsa untuk memajukan bangsa tersebut.